Mas Ipung, saya sangat memahami kedalaman di batinnya maupun kecemasan di luar diri beliau mengenai negara kita dan sering ini. Dan aku gak ada melipir-melipir, tak omong noe. Menungsa iku ana loro. Ana sing goleki Gusti Allah, ana sing goleki donya. Wis ngono ya. Nek goleki Gusti Allah donya penting tapi gak nomor siji. Nek goleki donya Gusti Allah penting tapi gak nomor siji. Artinya yang satu orientasinya akhirat, yang satu orientasinya dunia. Kedua-duanya kita butuh, tetapi bedanya adalah skala prioritasnya. Ono sing menomorsatukan akhirat, ono sing menomorsatukan dunia. Nah, wong Jawa itu secara genetik dan kultural peradabannya itu adalah orang yang mencari kesejatian hidup, jadi berpihak pada akhirat. Iki dicatat sih. Iki wong Jawa asli, wong Indonesia asli. Mari ngono kene gawe negara rek, iki didelok kronologi nih, gawe negara. Ono yang Ambon, ono yang Java, ono Sumatera, sak piturute gawe NKRI. Terus ono dayo jenenge Cina, Arab, India sak piturute. Ngono ya, aku terang-terangan. Cuman ono persyaratan Cina iku gak oleh dadi pejabat, gak oleh dadi tentara, gak oleh dadi polisi, ngono ya. Gak dipercaya nek dadi kiai sak piturute. Akhire sitok penggaweane Cina iku dagang tok. Dagang tok. Akhire mergo oleh iku mek dagang 70 tahun iku akhire pinter dagang. Ngono ya. Pinter dagang. Akhire duwe sembarang, tanah sak Gresik nek iso dituku kabeh. Kabeh mall teke Cina. Kabeh perusahaan-perusahaan sahame Cina. Sembarang teke dheke. Nggih ta mboten? Wes sing gawe presiden ya Cina, sing ngongkon menteri ngene ngono ya Cina. Pokoke akhire mergo wong Jawa dhewe berubah, wong biyen niku kudune goleki Gusti Allah, akhire saiki mergo ndelok Cina kok sugih-sugih, akhire dhek ya kepengin sugih. Akhire mergo dhek akhire tidak mencari Allah tapi mencari dunia, akhire dadi pejabat ya gamoh. Disogok gampang. Asal disumpel duit, rakyatnya ya milih, tergantung sing ngekeki akeh sapa. Akhirnya kita sendiri sudah tidak punya pertahanan batin, tidak punya pertahanan Islam, tidak punya pertahanan akhirat. Ya, akhirnya sing pinter dagang iki mang iso ngatur negara, iso tuku presiden, iso tuku menteri, iso tuku perusahaan, iso tuku bupati, iso tuku gubernur, kejaba yang sing gak iso dituku gitu ya. Tapi pokoknya intinya akhirnya mereka semula hanya boleh berdagang, sekarang karena orang yang menjalankan profesi di luar dagang itu gamoh, mencari dunia juga, akhirnya mereka bisa dibeli. Akhirnya yang menang dalam politik adalah yang kaya. Ya tak gak? Jane nek wong Jawa ini tetap dadi wong Jawa, pribuminya tetap bertahan dengan idealismenya, ya gak gelem. Ya tetap berkuasa, tapi saiki gak berkuasa, mergo kena disogok. Ngono ya Rek ya. Kita jadi lemah, gak ndek apa-apa, jare Mas Ipung gak ndek apa-apa. Mereka tetap mungkin angel dadi presiden tapi tetap bisa tuku presiden. Ya tak gak? Nah, akhirnya wong Jawa dhewe, wong pribumi dhewe gak percaya satu sama lain. Nek sing sugih Cina wis biasa anjane Cina sugih, tapi nek ana wong Jawa padha-padha Islame kok sugih gak trimo wong Islam liyane. Nggih ta mboten? Kan iku gak mek lokal, nasional barang. Nek sing sugih Lim Swee Lyong zaman biyen utawa Tommy Winata saiki gak masalah, tapi nek sugih sing sugih ku Bakri gak oleh. Kudu dielek-elek terus. Sapa ae wong Islam kok sugih mesti dielek-elek. Sapa ae wong Jawa kok sugih mesti dielek-elek. Sing oleh sugih mek Cina tok, ngono akhire atine awake dhewe. Bahkan ndek nisor yang ngono Cina becak ku oleh sakno gak karo ora arek. Walah rek, Cina kok becak. Kudune sing becak iku aku, Cina iku kudune direktur, lak ngono. Akhirnya ngono hatimu iku. Nah, sekarang alternatifnya bagaimana? Wis kadung iki. Wis kadung, kabeh wis dipek kono. Kadek kono iku ngragas pisan. Mall ya wis tekmu, tanah sakono kae, ana wong situk iso sampe duwe tanah 4,5 juta hektar. Sembarang wis tekmu, rempelo ya tekmu, ati tekmu.
Saiki kon usus kate kok pek pisan. Brutu lho kok cocok pisan. Sembuarang kate kok badok. Lah nggih ta, Mbak? Saiki sembuarang dibadok. Ndas dikeletak. Gubernur dikeletak, dipek. Presiden dikeletak, ya tak gak? Sembuarang dintekno. Apa jalan keluarnya sekarang? Nah, arek-arek tidak percaya satu sama lain, pengancane kabeh saiki getun, mulane biyen nyambut gawe kaya Cina cek iso sugih. Lah ngono sih. Kono tok sing pinter nyambut gawe kene gak iso. Mergo gak iso nyambut gawe akhirnya dadi anggota DPR. Akhirnya sembarang didol, politik didol, parpol didol, kita mboten. Ormas didol, sirkah didol, sembarang didol. Mergo wis kadung kepingin sugih tapi wis telat kono wis pinter dagang kene gak iso dagang. Akhirnya ono proyek EKTP dibagi roto. Nggih ta mboten? Nah, akhirnya kita semua kepencrut dunya, tapi wis kadung gak pinter nyambut gawe, sing pinter nyambut gawe iku Cina. Cina kok gak iso kok musuhi, gak iso kok salahno. Saiki alternative loro. Mas Ipong ngejak arek-arek enom gawe usaha-usaha, mentraining mereka cek pinter nyambut gawe, pinter dagang. Cek meneh-meneh 10 tahun meneh gak kalah musuh Cina. Siji. Kon gak iso menjawab itu dengan kebencian. Gak iso menjawab itu dengan husnudon. Ya apa kata husnudon? Ya apa kata husnudon satu sama lain di antara orang Islam dan orang pribumi? Podo melarat husnudon. Wis melarat, gak oleh mangkel. Kan gitu. Itu efek Mas Ipong, itu bukan asal usulnya mereka jiwanya buruk, tapi itu efek dari kesalahan sejarah kita semua. Wis kadung gak iso nyambut gawe. Ndek pesantren gak diwurui nyambut gawe, diwurui murui wong. Diwurui ceramah, ya apa coba? Mulane aku mau dadi ustaz sing nyeramahi wong, aku ndek kene mulane sinau bareng jenenge, duduk tausiah. Duduk pengajian, lah ngono sih. Di JTV anak sing muring-muring. Kenapa itu pengajian kok gitu isinya? Ono meso, ono macam-macam. Terus arek JTV jawab, "Lho itu bukan pengajian kok, itu menek blembing kok." Ya tapi kok kiainya kayak gitu, kiai kan mestinya gini-gini. Lho itu bukan kiai, itu Cak Nun kok. Lho ya bener arek-arek. Jadi menurut saya Mas Ipong, kita harus berpikir sebab akibat. Orang-orang Islam tidak percaya satu sama lain itu akibat dari kesalahan kita sendiri kemarin. Nah sekarang alternatif pertama, sinau nyambut gawe cek iso bersaing sama mereka. Sebab mereka tidak akan mikirin awakmu. Dayoh-dayohmu iku nek rabi di antara mereka sendiri. Nek nulungi wong nyambut gawe konco-koncone dhewe, tidak mungkin nulungi awakmu. Awakmu mek dadi buru wedok, ya ta gak? Kuburan gak gelem campur, kuburane gak gelem campur. Wis matek lho gak gelem campur. Aja meneh jek urip. Nggih ta mboten? Jadi teman-teman ini saya mohon dengan sangat konco-konco Cina, ayo sampean udah dadi wong Indonesia. Nyedulura karo wong kene. Aku terus terang ae. Aku kurang apa melindungi sampean semua. Tak culno iso. Tak culno Karangabang sa Indonesia. Aku iki sampai saiki tak tahan, ojo rek. Dan aku iki gak terikat sapa-sapa ndek dunya iki. Mek papat sing mengikat aku. Allah, Kanjeng Nabi, buku karo Novia kalau jengking. Liyane sapa ae tak tabrak kon nek wani-wani karo aku. Sapa ae. Aku jek sabar sampai dino iki. Tolong geragas sampean dikurangi. Ya. Gelem bareng-bareng arek-arek. Sampean sing kudu luwih sregep nyopo timbangane sampean disopo. Arek-arek wis melarat dikongkon nyopo sing sorone. Wis gak duwe dhuwit dikongkon sopan. Gak duwe dhuwit iki cocoke meso. Sing soge-soge sampean berhasil iku sing apik karo sing arek-arek. Wuru ana nyambut gawe. Aja mek dadono jongosmu tok. Ayo kerjasama, ajur ajar, dadio siji, dadio Cina pribumi. Ojo dadi Cina toko tok, ndolek badi tok, tapi kudu gelem campur dadi siji karo wong Indonesia. Salah aku ngomong ini.
Saya tidak mengizinkan anti Cina. Saya tidak mengizinkan anti Jawa, anti Arab, gak ono, anti Arab, gak ono, anti Jawa, gak ono. Kita terima mereka semua sudah berabad-abad. Gubernur Mojopahit ketika sudah menjadi provinsinya Kerajaan Demak, itu namanya Nyolaiwa, Cino. Tidak apa-apa, tidak masalah. Yang mendirikan Keraton Pakualaman di dekat Keraton Ngayogyakarta itu Li Jingsing dengan Pate Danurjo II. Cino, tidak apa-apa, tak terima, koncoku Cino ya akeh. Tidak ada masalah. Di dalam Islam tidak ada perbedaan dan diskriminasi seperti itu. Apalagi secara kemanusiaan. Cuman yang kita tidak bisa adalah kalau kalian sendiri bersikap rasis. Tidak mau bergaul dengan orang di mana tanahnya kamu injak. Tidak mau bergaul, tidak mau rabi, tidak mau kuburan bareng-bareng. Mbok sampean niku Cina-Cina mbok gelem dadi guru TK bayarane 20.000 sak wulan. Gelem ta? Sampai sing bagian enak-enak tok suge-suge tok arek-arek iku lho mulang iki lho. Wis 8 tahun gak diakon-akoni karo bupati. Wis purane, Pak, iku arek-arek. Ojo dijupuk sing enak-enak tok kok. Gitu loh. Jadilah Arab nasionalis Indonesia, jadilah Cina nasionalis Indonesia, jadilah Arab pribumi, jadilah India pribumi Indonesia, jadilah Cina pribumi, jadilah Cina yang ikut membentengi NKRI, bukan menggerogoti NKRI. Jek ono waktu dulur-dulur, jek ono waktu. Nek kate anjane gak gelem, arek-arek kabeh iki siap tiji tibe. Mati siji mati kabeh. Maksudnya mangan serebeh bareng-bareng. Lho kene iki kate nek arek makiyah iku khusuk ya siap. Tonyo-tonyoan ya siap. Lah ya ta gak? Tergantung posisine ya apa nek anjane sing wajib tonyo-tonyoan ayo tonyo-tonyoan. Ya ta gak? Dadi sampean nek ketemu kanca-kanca Cina terus terang, sampean dadi wong Indonesia apa? Oh ngono lho. Elek ta? Sebab kalau ngomong rasis, mereka yang rasis selama ini. Oh enggak gelem serawung. Nek nyambut gawe kanca-kancane dhewe sing ditulungi kon gak tau ditulungi, kon mek ditodani buruh tok. Cleaning service kan ya. Ya tak gak. Jadi saya saya merasakan semua itu dan saya masih sangat bersabar. Saya ikut jalannya Rasulullah. Anda ingat waktu Piagam Madinah itu jumlah umat Islam itu paling pol 15%. Dan mereka tidak menguasai modal. Yang diciptakan Rasulullah hanyalah pokoknya kon kudu gak oleh nakalan, gak oleh curang, gak oleh geragas, mek ngono tok. Tapi kalau pemilikannya kan tergantung kreativitas masing-masing. Tapi negara membatasi gak oleh kayak Jogja, gak oleh. Sultan IX mengatakan dulur-dulur Cina, kowe ora apa-apa tak lindungi uripa ning kene, ning aku njaluk hakmu siji, wong kowe ya tak lindungi. Ojo kok pek tanah Jogja iki. Kon oleh manggon kene tapi hak pakai hak guna bangun ya. Tapi bukan hak milik. Itu syaratnya Jogja dan negara itu mestinya begitu. Negara itu melindungi rakyatnya wong dia merupakan rumah rakyatnya dan pemerintahnya dibayar oleh rakyatnya, tugasnya adalah melindungi hak milik rakyatnya. Kok malah buka lawang? Monggo. Presiden capopo. Jadi Mas Ipung saya sangat paham, teman-teman juga harus proporsional. Tidak boleh membenci hamba Allah. Yang kita harus perjuangkan adalah jangan ada keragusan yang merusak kebersamaan masyarakat. Itu yang kita hindari. Jadi ini urusan akhlak. Ini rek ya. Dan aku terang-terangan loh, iki engko ya diwaca dirungokno wong akeh. Aku terang-terangan. Aku gak ada ngomong ya apa-apa. Jangan bilang umat Islam Indonesia intoleran. Tidak ada di seluruh dunia umat Islam yang lebih toleran dari umat Islam Indonesia. Gurunya toleransi dan pluralisme adalah Republik Indonesia. Mereka ngajari kita pluralisme gak iso. Kene iki sing paling pinter rukun. Kene iki ngalah pol, wong Jawa iku pol ngalahe. Gitu loh. Kayak lanang wedok ndak ada diskriminasi laki-laki kepada perempuan, ndak ada.
laki-laki merendahkan, direndahkan apanya aja ndek nisor kok. Engkok diwalik ya oleh kok ya. Merendahkan apa? Enggak ada diskriminasi laki-laki dan perempuan, enggak ada. Dan saya cemburu sama perempuan, lebih mulia wanita dalam Islam daripada laki-laki, ya tak? Ibumu dihormati sampai 3 kali baru bapakmu, kata Rasulullah. Lah tepat. Warisan dapat separuh. Sing lanang oleh mobil loro, sing wedok oleh mobil siji. Tapi sing mobil loro iku kudu oleh digawe bareng-bareng, sing mobil siji iku oleh dipek dhewe. Milih ndi kon? Kon tak kei mobil loro digawe bareng-bareng. Tak kei siji gawe kontok. Milih ndi kon? Nek kon jawab milih loro tapi tek kutok ngono. Aku jenenge ngeragas. Enak wong wedok iku, tapi kan di belakang jare wong Jawa kanca wingking. Jare sapa ndek mburi iku terbelakang? Jare sapa? Sing angon iku sing ndek mburi. Endi ana wong ana angon wedhus mlaku ndisiki wedhuse ngetut iku. Ya mesti sing angon ndek mburi nggawa pecut lak ngono. Ya apa sih arek-arek? Makanya kepemimpinan yang tertinggi itu justru kesediaan untuk berada di belakang seperti kita ini. Kita tidak mengedepankan diri, kita di belakang mengawal NKRI. Kita di belakang, gak terkenal, gak dianggap ono, gak masalah wong tuturi handayani. Kan gitu. Jadi wong wedok ndek mburiku alhamdulillah. Wong anjene sing ngarepku nek gak bebek, wedhus, sapi, kebo barengnya ndek ngarep, delok nang desa arek angon niku, sing ndek ngarep sapane. Kok wong wedok muring-muring ndek mburi. Wong sing ngarep anjene bagiane wedhus-wedhus, kebo-kebo, sapi-sapi iku kok. Gitu loh. Ya. Jadi tolonglah kita berpikir proporsional dan kita harus meneruskan apa yang sudah matang dari mbah-mbah kita sendiri, teman-teman sekalian. Ngono ya. Saiki mulai nyambut gawe, pinter kon. Kudu pinter dagang. Sregep nyambut gawe. Kono aja tuku, kofa kafe. Deloken ana ta Cina nang kafe. Kula raimu tok sing ngene. Duit mek titik dientek-entekno ndek kafe tok. Kenapa mereka hebat? Awakmu masih tepat-tepatnya tetap tidak bisa seperti mereka dagangnya karena mereka tidak punya kegiatan lain. Awakmu iku macam-macam kegiatan. Ya dagang ya iya, istighosah ya iya, wiritan ya iya, selawatan ya iya, teplek ya iya. Sembarang lah penggaweane akeh ya gak iso menang bersaingi. Maka mulai sekarang berpikir baru, berpikir ulang. Jangan terlalu banyak konsumsi, gitu loh. Nah, mereka punya sistem, mereka jam sekian ngapain, kapan turune, jam piro nyambut gajaran ya apa, nek ngurus toko ya apa, nang anake oleh njupuk langsung tagak, dipelajari. Belajar utlubul ilma walau bisin. Lah ngono sih. Dari Kanjeng Nabi itu kon sinau ke negeri Cina. Lah lak wis enak kon gak perlu rono. Wong arek sing tak kon rene. Ya rek ya. Ayo mulai sinau 10 tahun lagi aku pengen kon soge. Soge tapi akhlakul karimah, loman, ya. Gelem sedekah. Gelem ngurusi sapa-sapa sing menderita. Siapa saja tidak peduli, gak perlu kon kate nolong wong kok takone agamane, kok takone Islam. NU Muhammadiyah. NU Hasyim Muzadidah, saya tagil. Muhaimin Tanusron. Selak mate arek kok takon. Gak iso membenci tok, gak iso. Dan tidak ada urusan jadi yang ada adalah mulai sekarang harus kerja keras, arek-arek. Ya rek ya. Ayo bertanding. Kon luwe pinter dong, kon dasar iku Garuda. Saiki empret kabeh ya apa? Karo cipret ya. Ya. Jadi aku sebagai orang tuanya bangsa Indonesia tidak menolak siapapun datang ke sini. Silakan orang Arab, orang Cina, orang Barat, orang planet, orang manapun silakan tinggal di sini. Tapi menjadilah orang sini, menjadilah bangsa sini. Asih, asuh, asah, ajur, ajar, dadi siji. Membela negara bareng-bareng. Ngono ya, Rek ya.
Assalamualaikum, selamat datang di Papaling Ma'iyah. Berikut ini adalah kutipan video Sinau Bareng tahun 2017. Dan inti dari video ini adalah respon jawaban Bahnun kepada Mas Ipung atau pembicara sebelumnya. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih beginilah ulasan, rangkuman, atau pointernya. Poin yang pertama, Bahnun ngendiko bahwa beliau sangat memahami kedalaman batin maupun kecemasan pada diri Mas Ipung mengenai negara kita. Kemudian poin selanjutnya, Bahnun masuk kepada respon beliau. Namun, sebelum Bahnun mengungkapkan responnya, terlebih dahulu Bahnun ngendiko bahwa beliau akan terang-terangan saja. Kemudian, poin selanjutnya adalah, menurut Bahnun, manusia itu ada dua. Ada yang mencari Allah dan ada yang mencari dunia. Bagi yang mencari Allah, dunia penting, tapi tidak yang nomor satu. Dan bagi yang mencari dunia, Allah penting, tapi tidak yang nomor satu. Jadi garis besarnya adalah, ada yang orientasi hidupnya adalah Allah dan ada juga yang orientasi hidupnya adalah dunia. Menurut Bahnun, kedua-duanya itu penting, akan tetapi bedanya ada pada skala prioritasnya. Jadi ada yang menomorsatukan akhirat, ada juga yang menomorsatukan dunia. Poin selanjutnya, Bahnun ngendiko bahwa orang Jawa itu secara genetik dan kultural aslinya peradaban orang Jawa atau orang Indonesia, hakikatnya adalah orang yang mencari kesejatian hidup alias berpihak kepada akhirat. Kemudian pada poin selanjutnya, Bahnun mengawali dengan membukakan pintu begini. Ini nanti tolong diperhatikan kronologinya. Jadi ada orang Jawa, orang Ambon, orang Sumatera, Papua, Kalimantan, Bali, Madura, Lombok, Sunda, dan seterusnya. Mereka sepakat untuk menjadi satu dengan membuat NKRI. Kemudian ada tamu datang, namanya Cina, Arab, India, dan yang lain-lain. Akan tetapi ada persyaratan mereka itu tidak boleh menjadi presiden, tidak boleh jadi tentara, tidak boleh jadi polisi, tidak dipercaya kalau jadi kiai, dan seterusnya. Akhirnya hanya satu pekerjaan Cina itu, yaitu dagang saja. Akhirnya karena bolehnya itu hanya dagang saja, maka 70 tahun kemudian mereka menjadi pakar dan menguasai pasar negeri yang mereka tumpangi ini. Kemudian akhirnya mereka punya segala-galanya. Tanah itu kalau bisa dibeli mereka semua, mal-mal juga milik mereka, kantor-kantor yang menjulang tinggi pun milik mereka, saham-saham di negeri ini juga milik mereka, dan pabrik-pabrik bermunculan berdiri di mana-mana juga mereka lah pemiliknya. Jadi menurut Bahnun, pokoknya akhirnya mereka lah pemilik segala-galanya. Bahkan presiden pun milik mereka, hukum milik mereka, undang-undang pun dibuat menurut pesanan mereka. Singkat cerita, karena orang Jawa itu getun melihat orang Cina kok kaya-kaya semua, akhirnya orang Jawa pun menjadi kepengen dan ikutan silau dengan dunia,
sehingga mereka kemudian mulai meninggalkan dirinya dan melepas hakikat dan genetiknya sebagai orang yang mencari kesejatian menjadi orang yang silau kepada dunia. Jadi intinya orang Jawa, orang Indonesia menjadi berubah. Yang dulu itu orientasinya adalah kesejatian, sekarang orientasinya menjadi keduniawiaan atau fana. Bahkan sekarang semua cita-citanya sama, yaitu kaya dan terkenal. Sekolah karena ingin kaya, jadi presiden karena ingin kaya, jadi menteri karena ingin kaya, jadi DPR karena ingin kaya, jadi ustadz karena ingin kaya. Bahkan ibadah pun tujuannya karena ingin kaya. Misalnya sholat duha biar kaya, sholat tahajud biar kaya, berdoa di tempat dan waktu yang mustajab pun karena ingin kaya. Jadi menurut Mbah Nun, karena sudah meninggalkan kesejatian dirinya, akhirnya ketika jadi pejabat, ia gamoh. Gamoh itu artinya lemah, disogok gampang, asalkan disuap uang, rakyatnya juga milih, dan seterusnya. Jadi intinya, pada akhirnya kita kehilangan pertahanan batin, tidak punya pertahanan Islam, dan tidak punya pertahanan akhirat. Akhirnya yang pintar dagang inilah yang sekarang memiliki negara. Bisa beli presiden, bisa beli menteri, bisa beli undang-undang, bisa menghilangkan undang-undang dasar, bisa beli bupati, bisa beli perusahaan, dan seterusnya. Intinya mereka itulah yang sekarang menguasai rumah yang mereka tumpangi. Karena orang yang menjalankan profesi di luar dagang itu gamoh, ikutan mencari dunia juga, akhirnya mereka bisa dibeli. Akhirnya yang menang politik adalah yang kaya atau yang backingannya kaya. Menurut Mbah Nun, sebenarnya kalau orang Indonesianya bertahan dengan idealisme dan jati dirinya, maka sesungguhnya akan tetap berkuasa. Namun faktanya sekarang tidak lagi berkuasa karena bisa disogok. Kemudian Mbah Nun ngendiko begini, kita sekarang sudah tidak punya apa-apa. Kata Mas Ipung tadi, kita sudah tidak punya apa-apa. Bahkan emas, tambang, batu bara, hingga sampai pinjol-pinjol pun mereka semualah penguasanya. Mbah Nun pun ngendiko bahwa mereka mungkin akan tetap susah menjadi presiden, namun tetap bisa membeli presiden. Poin selanjutnya adalah Mbah Nun ngendiko bahwa akhirnya orang Indonesia sendiri sesama mereka saling tidak percaya satu sama lain. Dalam hal ini, Mbah Nun mengibaratkannya dengan perumpamaan begini. Kalau kita merasa orang Cina kok kaya raya, maka biasa saja orang Cina ya pasti kaya raya. Sementara kalau ada orang Indonesia, orang pribumi, apalagi ke orang Islam yang kaya raya, maka tidak rela dijelek-jelekan dan dicurigai habis-habisan. Jadi kalau yang kaya itu Lim Sun Yong zaman dulu atau Tommy Winata zaman sekarang, maka itu tidak masalah. Akan tetapi kalau yang kaya itu Bakri, maka tidak boleh. Pasti akan dicurigai, dijelek-jelekan, dan seterusnya. Jadi menurut Mbah Nun, siapapun saja orang Jawa yang kaya, maka akan dijelek-jelekan. Siapa saja orang Islam kok kaya, maka akan dijelek-jelekan. Pokoknya yang boleh kaya Cina saja. Menurut Mbah Nun, begitu itu akhirnya hati kita. Kemudian Mbah Nun ngendiko bahwa sebenarnya itu bukan karena mereka itu hatinya buruk ataupun dengki, namun itu karena efek atau sebab saja. Selanjutnya Mbah Nun bertanya begini, terus sekarang solusinya ini bagaimana? Jamaah hanya terdiam. Kemudian Mbah Nun melanjutkan, sekarang ini sudah terlanjur begini ini. Masalahnya lagi mereka itu rakus sekali. Air dikuras habis, tanah disedoti habis-habisan isinya, pohon dimakan habis gundul di mana-mana. Bahkan Kalimantan sekarang sudah bukan lagi menjadi paru-paru dunia. Intinya mereka itu tamu-tamu itu rakus sekali. Apapun saja disikat habis. Jujur saja sih,
Pas dengar Mbah Nun ngendiko demikian, tiba-tiba kami teringat dengan kisahnya Ya'juj Ma'juj. Tapi sudahlah, lanjut. Jadi intinya pada poin ini Mbah Nun ngendiko bahwa mereka itu rakus sekali. Apa saja doyan? Kepala dikeletak, hati dilahap, rempela pun disantap. Sekarang usus juga dihisapi habis-habisan. Poin selanjutnya, Mbah Nun mengingatkan bahwa kamu tidak bisa menjawab persoalan itu dengan kebencian, karena Mbah Nun tidak mengizinkan untuk anti Cina, anti Arab, atau anti apapun saja. Yang kita anti adalah kerakusan, karena itu akan membuat kebersamaan kita menjadi tidak seimbang. Selanjutnya, Mbah Nun kembali bertanya, kalau sudah terlanjur seperti begini ini, apa solusinya? Jamaah masih terdiam. Mbah Nun pun melanjutkan, makanya Anda itu kerja yang tekun, yang rajin supaya tidak seperti sekarang ini. Karena sudah terlanjur ingin kaya, maka apapun saja dijual. Politik dijual, ormas, parpol, BUMN pun dijual. Pokoknya demi kaya, apapun saja sekarang ini dijual oleh orang modern. Jangankan harga diri yang dijual, sekarang ini loh, Al-Quran dan azan saja sekarang dijual loh. Bahkan dijadikan konten dan didaftarkan hak cipta. Ya kali Al-Quran dan azan dikapitalisasikan. Menurut Mbah Nun, itu semua adalah efek dari karena sudah terlanjur ingin kaya, tapi sudah telat. Mereka sudah terlanjur pintar dagang dan pakar, Anda baru memulai. Akhirnya, ya begitu tadi itu, apapun saja dijual, ada proyek IKTP dibagi rata, pajak ditilep, bahkan hingga dana haji pun berani disikat. Poin selanjutnya, Mbah Nun kembali mengingatkan untuk tidak usah membenci mereka, karena itu bukanlah jawaban atas persoalannya. Selanjutnya, Mbah Nun memberi 2 solusi. Solusi yang pertama adalah Mbah Nun menawarkan untuk mulai sekarang belajar kepada mereka bagaimana mereka berdisiplin, berdagang, berhemat, dan seterusnya. Intinya adalah Mbah Nun menawarkan seperti apa yang Rasulullah rekomendasikan, bahwa tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi menurut Mbah Nun, sekarang malah enak karena Cinanya yang sudah datang ke sini, sehingga Anda tidak usah repot-repot ke sana. Karena mereka sudah ada di sini, maka tinggal Andanya saja yang mau mempelajarinya atau tidak. Itu solusi yang pertama dari Mbah Nun. Solusi yang kedua adalah yang kaya-kaya, yang senior-senior diajari anak-anaknya, diajari generasi-generasi berikutnya untuk usaha, bisnis, dan seterusnya. Intinya harus ada regenerasi yang baik, alias generasi-generasi muda ini harus selalu dikawal, ditemani, diajari berusaha, diajari kreatif, dan seterusnya. Kemudian poin yang selanjutnya, Mbah Nun berpesan kembali untuk jangan membenci siapapun saja. Namun yang kita lawan adalah kerakusan, karena itu akan merusak kebersamaan. Pokoknya kalau ada yang rakus, maka akan sulit untuk dapat hidup bebrayan yang enak. Dan poin yang terakhir adalah Mbah Nun ngendiko bahwa jangan bilang orang Jawa itu rasis. Jangan memanipulasi orang Jawa itu rasis. Karena faktanya selama berabad-abad semua diterima hidup di Nusantara, mau orang Arab, Barat, Cina, planet manapun diterima dengan hangat di sini sudah berabad-abad silam. Justru para tamu itu yang rasis dan tidak mau berbaur. Bahkan menurut Mbah Nun, sudah mati pun tidak mau berbaur, sehingga kuburannya berbeda. Jadi ada kuburan yang tumpuk-tumpuk, berjejeran, kumuh, kemudian ada kuburan yang elit, bahkan satu kuburan saja sudah seperti rumah mewah, saking elitnya. Selanjutnya, Mbah Nun juga berpesan untuk teman-teman tamu. Ayolah berbaur dengan kita, jangan hanya menolong sesamamu saja. Jangan hanya nikah dengan sesamamu saja. Ajarlah mereka tempat di mana tanahnya kau injak. Jangan hanya dijadikan buruhmu saja, dijadikan jongosmu saja, dijadikan keliling servismu saja, dijadikan satpammu saja,
tapi ajarilah mereka, kawinlah bersama mereka, berbaurlah dengan mereka. Jadilah Cina yang ikut membentengi NKRI, bukan Cina yang menggerogoti NKRI. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.